Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kali ini kita akan mempraktekkan mengenai inheritance atau pewarisan dan polimorfis. Nah, kalau untuk inheritance atau pewarisan itu merupakan di mana dia ada pembagian, seperti ada yang namanya induk kelas atau parent kelas atau super kelas namanya. Kemudian ada yang namanya juga anak kelas atau subkelas atau child class. Nah, jadi pewarisan di sini maksudnya itu si induk atau si orang tua kelas atau parent kelas ini dia nanti akan mewariskan apapun yang ada di dalamnya, baik itu variabel atau fungsi atau metode. Nah, dia akan mewariskannya kepada subkelas atau child class atau anak kelasnya. Nah, untuk agar si anak kelas ini dapat membaca yang namanya atribut dan juga fungsi pada yang dimiliki oleh si induk, maka kita perlu menambahkan keyword extend pada bagian si anak kelas. Nah, keyword extend ini berfungsi untuk membaca atau penghubung antara anak kelas dan induk kelas. Nah, kita akan coba mempraktekkan, maka kita akan bikin project baru Java untuk kategoris dan Java aplikasi untuk projectnya. Nah, di sini kita bikin P7 pertemuan 7 ini. Nah, karena dia belum memiliki package, maka saya bikin package baru P7. Nah, untuk kasus kita yang pertama, kita ngambilnya atau klik kanan di bagian package, kemudian teman-teman ngambilnya Java class, bukan Java main class ya. Kita ngambilnya Java class. Nah, jadi untuk kasus kita sekarang kita akan memisahkan yang mana instruksi, yang mana eksekusi. Jadi di Java main class nanti kita hanya akan membuat coding atau khusus hanya untuk eksekusi saja atau tampilan saja. Jadi itu memang khusus untuk main class saja. Nah, sekarang kita akan membuat Java class. Kita akan mencontohkan bangun datar. Bangun datar di sini dia memiliki beberapa subkelas atau beberapa anak kelas, seperti adanya lingkaran, adanya persegi, kemudian adanya segitiga. Nah, itu adalah anak-anak kelasnya. Berarti sekarang kita bikin dulu induknya, yaitu bangun datar. Bangun datar di sini kita tidak usah bikin variabelnya. Nanti variabelnya itu akan berada pada masing-masing subkelas. Nah, kenapa? Karena masing-masing subkelas itu memiliki variabel yang berbeda-beda. Seperti persegi memiliki variabel sisi. Kemudian lingkaran memiliki variabel jari-jari. Kemudian segitiga memiliki variabel alas dan tinggi. Nah, tetapi mereka bertiga memiliki persamaan. Apa persamaannya? Persamaannya itu adalah kita akan mencari luas dan keliling. Maka karena dia sama-sama akan menghasilkan luas dan keliling, makalah si bangun datar atau induk kelasnya ini kita akan memasukkan fungsi luas dan keliling saja. Jadi untuk induk itu kita akan mengambil bagian manakah yang anak kelas ini memiliki persamaan. Jadi di sini kita akan bikin yang namanya induk kelas fungsinya. Float, luas. Kemudian yang akan ditampilkan nantinya adalah system out, len, menghitung luas bangun datar. Kemudian return. Nah,
Ini adalah fungsi untuk luas. Selanjutnya kita akan bikin fungsi untuk keliling. Fungsi untuk keliling kita juga akan menampilkan outputnya. Menghitung keliling bangun datar. Nah, return jangan lupa karena ini akan menghasilkan atau kita akan menampilkan nilai. Ini adalah fungsi yang ada pada bangun datar, yaitu fungsi luas dan keliling. Selanjutnya kita akan membuat kelas baru, yaitu untuk persegi. Klik kanan pada paket app kita atau pada project, kemudian ambil Java class. Kita masih pakai Java class persegi. Nah, persegi di sini dia akan memiliki yang namanya variabel. Nah, variabel di sini kita bikin integer sisi. Nah, si persegi memiliki variabel sisi. Si persegi ini juga akan memiliki beberapa fungsi. Fungsinya apa? Yang pertama itu adalah fungsi. Nah, ini adalah untuk isian parameternya. Jadi saya namakan persegi integer sisi. Nah, ini merupakan isian parameter, maka this sisi sama dengan sisi. Nah, kemudian dia juga akan mempunyai yang namanya fungsi luas. Kenapa fungsi luas di sini kita membuat public? Karena dia akan dibaca pada kelas lainnya, yaitu pada kelas induk nantinya. Return float net. Nah, math ini adalah rumus untuk pi, yaitu 3,14. Nah, dikali yang tadi itu untuk lingkaran. Oke lah, selanjutnya kita akan membuat untuk fungsi luas. Nah, fungsi luas di sini kita akan beri dia public. Nah, kenapa kita juga harus membuat fungsi luas sedangkan tadi di bagian induk kita sudah membuat fungsi luas? Karena masing-masingnya memang kita harus mencari luas dan keliling, tetapi mereka memiliki rumus yang berbeda-beda, sehingga kita harus membuat rumusnya itu sendiri-sendiri pada kelas masing-masing. Nah, maka untuk persegi return is sisi dikali dengan is sisi. Karena rumus untuk si persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, setelah masuk ke sisi kali sisi, untuk luas sudah selesai, kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi keliling. Nah, fungsi keliling di sini kita juga akan memasukkan rumus untuk persegi, di mana rumus untuk persegi itu adalah 4 kali sisi. Nah, sisi di sini adalah sisi untuk variabel persegi. Nah, untuk persegi sudah selesai. Jadi variasi persegi ini memiliki 4 fungsi. Selanjutnya kita bikin kelas baru, yaitu untuk lingkaran. Nah, lingkaran di sini dia juga akan mempunyai yang namanya variabel. Jadi variabel untuk lingkaran itu adalah
R. R itu apa? R itu merupakan jari-jari. Nah, si lingkaran ini juga akan mempunyai yang namanya fungsi, seperti si persegi tadi, kelas persegi. Jadi public lingkaran integer R, kemudian return is R titik sama dengan R. Kita masuk ke fungsi luas. Public float luas. Nah, di sini akan kita masukkan rumus untuk lingkaran. Rumus untuk lingkaran itu adalah pi R pangkat 2. Nah, pi di sini akan kita masukkan memang rumus atau yang ada pada Java yang memang khusus untuk pi tersebut, yaitu math pi. Nah, ini adalah rumus untuk pi. Jadi dia akan secara otomatis mengartikan itu untuk rumus lingkaran. Dimana si R pangkat 2 berarti R dikali dengan R. Nah, ini adalah rumus untuk luas. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi keliling. Nah, fungsi keliling di sini kita akan memasukkan yang namanya rumus keliling. Mana rumus keliling itu juga merupakan atau adanya gabungan pi tadi. Jadi 2 dikali dengan math pi kemudian dikali dengan R. Nah, itu adalah rumus keliling untuk lingkaran. Nah, setelah lingkaran selesai, kita masuk ke bangun yang berikutnya, bangun datar berikutnya. Bangun datar berikutnya adalah segitiga. Maka kita bikin di sini kelas baru untuk Java class segitiga. Nah, kelas baru untuk Java class segitiga ini dia akan mempunyai variabel juga. Variabelnya adalah alas, kemudian variabelnya adalah tinggi. Nah, si segitiga ini juga akan memiliki yang namanya parameter, isian untuk parameter. Segitiga. Integer alas, integer tinggi. Is alas sama dengan alas. This tinggi sama dengan tinggi. Nah, ini adalah isian parameternya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian rumusnya. Rumusnya yang pertama itu adalah public float alas. Return. Kita masukkan rumus untuk alas. This alas dikali dengan this tinggi, this tinggi, tutup kurang kemudian dibagi dengan 2. Nah, itu adalah rumus untuk luas. Luas. Nah, di sini kita cukup pakai luas saja karena segitiga itu juga memiliki sisi satu lagi kalau untuk keliling. Jadi kita cukup cari yang luasnya saja. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat eksekusinya. Eksekusinya itu apa? Jadi semua pemanggilan-pemanggilan untuk tampilan output itu berada pada main class. Maka di sini kita bikin kelas baru yang memang khusus untuk main class saja. Jadi ambilnya Java main class. Nah, di sini kita bikin main bangun datar. Nah, ini memang khusus hanya untuk kita bikin untuk eksekusi saja. Nah, apa saja yang harus kita lakukan?
Yang pertama kita harus melakukan menginstansiasi atau menciptakan objek untuk masing-masing kelas. Jadi kita harus bikin objek baru untuk bangun datar, BD, new. Kita juga harus bikin objek baru untuk lingkaran. Kemudian kita bikin objek baru untuk persegi, lingkaran merah. Nah, kenapa lingkaran merah? Karena di sini kita langsung masukkan angkanya. Angka apa? Angka untuk isian parameter. Lingkaran tadi memiliki parameter variabelnya adalah R jari-jari. Maka kita masukkan di sini jari-jari untuk lingkaran. Lingkaran itu memiliki jari-jari misalkan 30. Kemudian persegi P new persegi. Nah, kita juga masukkan isian parameter untuk persegi tersebut. Nah, persegi tadi juga memiliki satu inputan saja atau satu variabel, yaitu sisi. Nah, kita coba sisi di persegi ini adalah 6. Kemudian yang terakhir itu segitiga. Segitiga S T new segitiga. Nah, segitiga tadi kita mempunyai dua variabel, yaitu alas dan tinggi. Nah, kita coba alasnya itu adalah 5 dan tingginya itu adalah 2. Nah, kita sudah selesai dalam pembuatan objek. Berikutnya kita akan memanggil fungsi masing-masing, baik itu yang di keliling maupun yang di luas. Nah, sekarang kita masuk ke luas dulu. Memanggil fungsi luas. Nah, memanggil fungsi luas, kita perlu memanggil bangunan datarnya. Jadi, bangun datar titik, bangun datar saya bikin BD titik luas. Jadi yang akan ditampilkan di sini adalah luas yang ada pada bangun datar. Kemudian apa saja output yang akan dimunculkan pada luas bangun datar? Output Greenland. Nah, kita kasih pembatas dulu ya, supaya rapi aja, supaya terpisah yang mana luas dan mana yang keliling. Sistem, teman-teman boleh pakai, boleh tidak, bebas. Nah, berikutnya ini adalah luas untuk persegi yang akan kita munculkan pertama kali, persegi misalkan. Nah, luas untuk persegi, apa yang harus kita panggil? Kita panggil variabel luas, atau kita panggil fungsi untuk luas. Jadi kita perlu masukkan persegi tadi, nama objeknya itu adalah P. Maka P titik luas. Kemudian kita masuk ke sistem out Greenland luas segitiga. Lingkaran dulu, lingkaran. Kita juga panggil objek untuk lingkaran LI titik luas. Yang terakhir itu adalah yang harus kita panggil segitiga. Luas segitiga itu kita juga panggil objeknya untuk segitiga ST titik luas. Selesai kita dalam memanggil fungsi untuk luas masing-masing kelas. Kemudian kita perlu memanggil fungsi keliling. Sama seperti yang di atas, BD, maka di sini akan yang dipanggil adalah keliling.
Kemudian sistem, teman-teman boleh copy yang di atas, kita copy aja kali ya, nanti kita ganti fungsinya. Ini adalah keliling, berarti ini ganti juga dengan keliling, ini ganti dengan keliling, jadi semuanya diganti dengan fungsi keliling. Oh, ini merah karena si segitiga tidak punya keliling. Oke, sudah. Nah, untuk ini kita sudah selesai. Jadi ketika kita running, akan muncul outputnya. Nah, menghitung luas bangun datar. Di mana luas pertama itu luas persegi panjang, luas lingkaran, luas segitiga. Nah, menghitung keliling bangun datar, keliling persegi, keliling lingkaran. Jadi untuk pewarisan itu adalah bagaimana si sub-sub kelas ini atau anak-anak kelas atau child kelas ini memanggil variabel atau fungsi yang ada pada orang tua atau parent class, atau di induk kelasnya di sini adalah bangun datar. Jadi bagaimana sih kelas lingkaran, persegi, dan segitiga ini memanggil fungsi luas dan keliling untuk yang berada pada bangun datar. Nah, untuk latihan pertama kita sudah selesai. Kita masuk ke latihan kedua, yaitu mengenai polymorphism. Nah, polymorphism ini dia terbagi dua. Nah, polymorphism ini dia ada dua. Yang pertama itu adalah overloading, kemudian ada overriding. Overriding ini penulisan metode pada kelas yang berbeda. Nah, penerapannya itu berada pada pewarisan atau inheritance ini. Jadi, overriding ini bisa berada pada kelas-kelas pewarisan, seperti yang kita lakukan tadi. Tetapi kalau kelas-kelas pewarisan, misalkan di lingkaran tadi, itu akan muncul atau kita masukkan yang namanya overriding di dalamnya. Nah, berupa apa? Adanya kata-kata overriding. Nah, sedangkan yang satu lagi itu adalah overloading. Nah, overloading itu merupakan penulisan metode itu pada kelas yang sama. Kita akan cobakan yang overloading. Kita bikin kelas baru ya, atau kita bikin project baru ya. Ini kita ganti namanya P7. Nah, kita bikin project package baru, Java package. Ini kita ganti dengan overloading. Nah, overloading di sini dia juga akan memiliki yang namanya parent class sama child class. Jadi kita bikin dulu new Java class biasa. Nah, ini adalah kelas untuk parent class. Di sini kita akan bikin kendaraan. Nah, jadi masing-masing kendaraan itu dia memiliki persamaan. Persamaannya itu apa? Dia sama-sama bisa berjalan atau dia sama-sama bisa berkendara. Tetapi caranya berbeda-beda. Seperti kalau kendaraan yang di darat, maka jenis dari kendaraan itu adalah mobil. Nah, kalau udara, maka dia salah satunya mungkin adalah pesawat. Kemudian kalau laut, dia adalah perahu atau kapal. Nah, jadi kendaraan ini memiliki banyak cara untuk berjalan atau beroperasi.
Nah, maka di sini kita akan contohkan itu adalah kendaraan. Kendaraan di sini akan menjadi si induk kelas atau parent kelas. Dia akan mempunyai yang namanya fungsi string kendaraan. Nah, return keluaran pengembalian yang lainnya itu apa? Jadi returnnya di sini adalah macam-macam kendaraan. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan ini kita hilangkan publiknya ya. Cukup kelas saja. Setelah kita selesai dalam pembuatan kelas, maka kelas kendaraan atau kelas induk, kita akan mulai pada pembuatan kelas anaknya atau subkelasnya, yaitu yang pertama kita akan bikin udara. Jadi ini adalah kendaraan udara. Nah, udara di sini kita akan extenskan dia dengan kendaraan, kelas kendaraan berarti ini maksudnya. Nah, kemudian public, nah ini adalah fungsi yang ada pada udara. Dia akan membaca fungsi kendaraan yang sudah kita bikin di kelas kendaraan tadi, di mana isiannya itu adalah return. Untuk udara adalah helikopter. Nah, ini adalah kelas yang ada pada udara. Nah, selanjutnya kita bisa bikin kelas baru lagi untuk darat. Kelas baru pada darat, kita akan panggil fungsi yang ada pada darat tadi. Nah, fungsi pada darat tadi kita extend dulu. Fungsi yang ada pada kendaraan tadi. Fungsi yang ada pada kendaraan tadi adalah string kendaraan, di mana isiannya itu nanti akan berupa karena darat mobil. Nah, kemudian kita lanjut ke kelas berikutnya yaitu udara. Udara sudah laut. Nah, kelas laut di sini akan kita extend dengan kendaraan. Kita extend dengan kendaraan dan kita juga akan bikin fungsi public string kendaraan. Nah, outputnya akan berupa kapal. Kita sudah selesai membuat kelas utama dan beberapa kelas anaknya yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita memanggil masing-masingnya itu ke dalam main class, atau bagaimana kita menampilkannya ke dalam main class. Kita akan bikin pertama itu adalah Java main class. Yang ini kita ambil Java main class ya. Nah, kita akan ketikkan apa saja yang akan kita tampilkan yang ada pada output nanti. Pertama harusnya kita lakukan ya, pembentukan objek, penciptaan objek kendaraan. Kenapa kendaraan? Kendaraan merupakan salah satu kelas yang ada di project kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah laut. Kemudian darat. Kemudian udara.
Setelah penciptaan objek, kita akan panggil mereka satu-satu. Jadi kita panggil mereka satu-satu menggunakan array. Nah, pertama kita akan bikin array pada kelas utama. Berarti kelas utama kita tadi adalah kendaraan. Ini adalah penamaan objek untuk array. Nah, array di sini kita akan buat dia 4 isian array atau 4 indeks. Nah, kenapa 4? Karena tadi kita mempunyai 4 kelas. Kita bikin di sini 4. Nah, selanjutnya penamaan arraynya, array index 0. Nah, array index 0 itu adalah diisikan untuk K. K di sini apa? K di sini adalah kendaraan. Jadi output untuk kendaraan itu akan muncul pada array pertama. Kemudian array 1. Array indeks 1 itu akan memunculkan misalkan laut. Kemudian array indeks 2 itu akan memunculkan yang nantinya darat. Kemudian array indeks 3. Array indeks 3 di sini akan memunculkan yaitu udara. Objek atau penamaan atau output yang ada pada masing-masing kelas. Nah, kemudian setelah kita pemanggilan array atau penentuan indeksnya, kita bikin outputnya, sistem out println. Kenapa indeks 0? Karena yang akan kita tampilkan pertama itu adalah output pada jenis kelas kendaraan. Nah, maka kita akan bikin di sini adalah array 0. Nah, selanjutnya sistem out println, kita akan secara urut ya. Jenis kendaraan. Yang pertama itu laut. Maka kita akan selipkan array yang nomor indeks 1 kendaraan. Nah, begitu juga selanjutnya sistem out println jenis kendaraan darat. Kita akan masukkan array indeks kedua. Kemudian diikuti oleh fungsi. Ini adalah fungsi ya. Nanti teman-teman salah kalau menamakan ini adalah kelasnya fungsi. Tadi karena fungsi nama kita masing-masing itu kendaraan, hampir sama dengan nama kelas kendaraan. Nah, kemudian yang terakhir ini sistem out println jenis kendaraan udara. Maka kita akan panggil variabel untuk udara. Titik fungsi kendaraan. Nah, inilah beberapa cara untuk pewarisan yang overloading. Ini bukan pewarisan ya. Nanti kita ganti. Nah, ketika kita running, maka akan muncul macam-macam kendaraan. Jenis kendaraan laut, kapal. Jenis kendaraan darat, mobil. Jenis kendaraan udara, helikopter. Jadi, dia akan memanggil masing-masing data isian yang ada pada kita masukkan pada masing-masing kelas. Seperti itu. Supaya lebih rapi, kita masukkan di sini, kita selipkan ya, pembatas. Nah,
kita coba running lagi. Maaf. Nah, jadi ini kita ganti namanya overloading aja. Materi untuk untuk saat ini sampai di sini. Silakan dicoba-coba, dan jika ada merah atau salah pada coding teman-teman, silakan ditanyakan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.